Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melakukan supervisi proses hukum tahanan Polresta Banyumas Oka yang meninggal dunia akibat penganiayaan. Reka ulang kejadian disaksikan langsung Kompolnas bersama dengan keluarga korban secara transparan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi Polresta Banyumas Kamis sore 20 Juli 2023. Tujuannya yakni untuk melakukan supervisi proses hukum tahanan Polresta Banyumas Oka, 26 tahun, yang meninggal dunia akibat penganiayaan 4 oknum polisi dan 10 tahanan lainnya. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto yang memimpin supervisi menyaksikan pelaksanaan rekonstruksi saat penangkapan Oka dalam kasus pencurian sepeda motor hingga meninggalnya Oka, warga desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, di Mapolresta Banyumas. Pengawasan dilakukan agar proses hukum kasus meninggalnya tahanan Oka dapat dilakukan profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan isu liar yang berkembang. Rekonstruksi ulang kejadian disaksikan langsung orang tua korban, LBH Yogyakarta, LPSK, dan Kejari. Kami apresiasi pada Bapak Kapolresta yang menyelenggarakan rekonstruksi secara transparan, yang mengundang langsung orang tua korban untuk menyaksikan, kemudian dari LBH Jogja juga menyaksikan, dari LPSK juga ikut menyaksikan, serta dari Kejari yang nantinya tentunya akan menangani kasus ini ketika sudah bergulir di penuntutan nanti. Jadi transparansi ini menjadi penting untuk menetralisir ataupun nanti janganlah ada isu-isu yang kemudian berkembang yang tidak ada dasarnya. Jadi di samping nanti pembuktian secara transparan di pengadilan akan digelar, maka sudah diawali sejak rekonstruksi ini, semua pihak terkait sudah bisa mengikuti apa sih yang sesungguhnya terjadi selama almarhum Oka ini ditangani di Takti di Polresta Banyumas ini. Oleh sebab itu, tentunya rekonstruksi ini belum melibatkan secara lengkap karena sebagian masih ada yang sedang diperiksa di Polda Jawa Tengah oleh Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolda. Tapi setidaknya rekonstruksi sore ini itu sudah memberikan gambaran apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana proses penganiayaan itu terjadi selama ada di dalam tahanan. Sementara itu, pengakuan pihak keluarga korban Purwoko menjelaskan bahwa dalam reka adegan ulang ditunjukkan bahwa Oka sudah tidak bisa berjalan sebelum masuk sel tahanan. Saya lihat reka adegan waktu mau masuk ke sel, itu bagian akhir mungkin dari reka adegan hari ini. Kemarin waktu gelar perkara pemutaran CCTV itu hanya satu titik di ruangan sel tahanan titipan. Ini ada tambahan, artinya tambahan informasi dan pengetahuan bagi keluarga almarhum bahwasanya waktu Oki di meja penerimaan tahanan itu sudah dalam kondisi tidak bisa jalan atau terlentang atau mungkin sudah nggak bisa apa mungkin, karena saya lihat tadi reka adegan itu yang memperagakan dia sudah terlentang, tidak berdiri, tidak jalan di penerimaan sel tahanan di depan meja penerimaan tahanan titipan. Jadi supervisi yang dilakukan Kompolnas sudah biasa dilakukan turun ke lapangan untuk mendengar semua pihak dan melihat TKP hingga dilakukan evaluasi. Dalam kasus ini, setidaknya ada 10 tahanan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan pengeroyokan dan 4 anggota polisi Polresta Banyumas atas dugaan pelanggaran pidana dan kode etik disiplin. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan.